warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Siapa yang pada pagi hari ini tidak masuk? Alhamdulillah, semua mengikuti pelajaran ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar dapat belajar di pertemuan yang selanjutnya. Nah, sebelum itu memasuki materi, Bu Guru akan menambah semangat kalian terlebih dahulu. Bu Guru punya tepuk namanya tepuk semangat. Ibu Guru lakukan pertama, setelah itu kita lakukan bersama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Tepuk semangat baru. Hahaha. Hihihihi. Asik-asik, jos. Nah, seperti itu. Kita lakukan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Tepuk semangat baru. Hahaha. Hihihihi. Asik-asik, jos. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita sudah bersemangat ya. Saatnya kita memasuki pelajaran. Pada pelajaran kali ini, kalian ditujukan agar mengerti apa itu denah, peta, dan arah mata angin. Agar kalian juga bisa menggambar denah atau peta tersebut. Dan kalian juga bisa merasakan manfaat setelah kalian mengetahui apa itu denah, peta, dan arah mata angin. Nah, sekarang kita memasuki materi ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai denah terlebih dahulu. Apa itu denah? Siapa yang tahu? Mari kita bersama-sama buka buku paketnya ya. Denah adalah gambaran tentang letak suatu kota atau wilayah. Denah bisa juga berarti gambaran mengenai letak bangunan. Perhatikan contoh denah tersebut. Denah tersebut SD menghadap ke barat. Memiliki 6 ruangan kelas, 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, memiliki perpustakaan, ruang laboratorium, memiliki ruang UKS, ruang tata usaha, dan ruang koperasi, serta ruang MCK guru dan murid, dan kantin sekolah. Untuk keterangan dapat kita lihat di slide berikutnya. Kemudian, pengertian peta. Peta merupakan gambaran yang menunjukkan letak suatu wilayah atau tempat pada bidang datar. Nah, letak suatu tempat atau wilayah tersebut berupa letak kota, letak gunung, letak sungai, letak batas-batas daerah, dan letak laut. Perhatikan gambar peta tersebut. Peta tersebut akan dapat dipahami apabila terdapat beberapa komponen. Komponen tersebut antara lain judul, arah mata angin, skala, simbol, dan legenda. Judul biasanya ditulis di sebelah atas tengah. Penunjuk arah mata angin pada peta biasa dicantumkan dengan gambar yang menunjukkan ke arah utara atau U.
Skala ditulis dengan angka atau garis, misalnya 1:200.000. Simbol dapat berupa garis, titik, warna, dan gambar. Legenda pada peta menjelaskan simbol-simbol yang ada pada peta. Semua komponen-komponen tersebut dapat kita lihat pada peta. Selanjutnya yaitu arah mata angin. Arah mata angin ini berarti penunjuk arah. Nah, karena sebagai penunjuk arah, maka dapat kita temui pada denah dan peta. Karena berfungsi untuk mengetahui letak arah suatu tempat. Di dalam arah mata angin ini mempunyai 4 arah pokok. Yang pertama, paling atas itu utara, kemudian kanan itu timur, kemudian paling bawah itu selatan, yang kemudian kiri itu barat. Ini merupakan contoh 4 pokok arah mata angin yang bisa kita temui pada peta ataupun denah. Selain keempat arah pokok tersebut, terdapat beberapa arah lain. Beberapa arah lain tersebut dapat kita lihat pada gambar. Selanjutnya yaitu membuat denah dan peta. Untuk membuat denah ataupun peta, kita harus memperhatikan jumlah letak ruang yang ada di sekolah. Hal ini bertujuan agar denah atau peta sesuai dengan keadaan aslinya dan tidak menyesatkan. Kemudian, Ibu mempunyai gambar denah SD. Di dalam denah ini dapat kita lihat ya, di situ ada beberapa ruang dan letak. Jadi kita harus mengira-ngira jumlah yang akan kita buat nanti. Kemudian manfaat dari denah dan peta, yaitu yang pertama, berfungsi untuk mencari letak suatu tempat. Yang kedua apa? Ya, yang kedua yaitu menunjukkan suatu bagian-bagian bangunan atau letak suatu tempat. Yang ketiga yaitu memudahkan seseorang untuk menentukan letak suatu tempat dan beserta arahnya. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Yang pertama yaitu pengertian denah. Denah merupakan gambaran yang menunjukkan letak suatu kota, jalan, dan tempat. Atau denah bisa juga diartikan sebagai letak atau rancangan rumah dan bangunan. Yang kedua yaitu peta. Peta merupakan gambaran yang menunjukkan letak suatu tempat pada bidang datar. Ya. Nah, ini kita dapat menemukan letak gunung, letak kota, batas-batas daerah, letak sungai, dan letak gunung. Kemudian poin yang ketiga yaitu arah mata angin. Arah mata angin ini sebagai penunjuk arah yang bisa kita temukan di dalam peta atau denah. Nah, arah mata angin ini mengandung 4 pokok arah. Yang pertama yaitu utara, yang kedua yaitu timur, benar. Yang ketiga yaitu selatan, yang keempat yaitu barat. Benar sekali. Kemudian poin yang keempat yaitu untuk membuat denah atau peta, kita harus memperhatikan jumlah dari letak atau bangunan yang akan kita buat. Mengapa? Karena agar bertujuan untuk dibuat sesuai dengan aslinya agar tidak menyesatkan. Kemudian yang kelima, manfaat dari denah dan peta. Yang pertama yaitu memudahkan seseorang untuk mencari lokasi. Yang kedua,
Ya, yang kedua yaitu menunjukkan bagian-bagian dari bangunan. Yang ketiga yaitu memudahkan seseorang untuk menentukan bagian letak suatu tempat beserta arahnya. Nah, setelah ini Ibu beri tugas ya untuk membuat denah atau peta sesuai yang kalian bisa, sesuai yang kalian mampu, yang akan dikumpulkan pada pertemuan yang selanjutnya. Kemudian kalian harus tetap semangat ya. Kalian harus menjaga kesehatan kalian karena kali ini kita belajar dari rumah masing-masing. Jadi kalian harus sehat agar kita dapat belajar di pertemuan yang selanjutnya. Kemudian kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum menutup pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.